Halo semua, hari ini kita akan membahas tentang teknologi pendidikan yang sedang tren di tahun ini. Nah, sekarang saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh partner saya, Mbak Ristia Maulina. Halo Mbak Ristia, Halo Mbak Dia, apa kabar? baik dong. Oke, hari ini kan kita mau membahas tentang teknologi. Nah, teknologi itu sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di era digital sekarang ini. Semakin canggih teknologi pada abad ke-21 ini menyebabkan semakin banyak guru yang menerapkan pembelajaran dalam jaringan atau daring yang dikenal luas sebagai pembelajaran online atau memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran di kelasnya. Nah, teknologi apa sih yang akan kita bahas kali ini? Baik Mbak Dia, memang benar ya di era sekarang ini sudah semakin banyak institusi pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran dalam jaringan atau yang biasa dikenal sebagai pembelajaran online. Nah, pengajar atau tutor dalam pembelajaran online ini mempunyai tantangan dalam memberikan asesmen terhadap peserta belajar, terutama dalam hal asesmen proses belajar, karena keterpisahan jarak antara pengajar atau tutor dan peserta belajar. Nah, kali ini teknologi apa sih yang bakal kita bahas? Teknologi yang bakal kita bahas kali ini adalah learning analytic. Apa sih itu learning analytic? Learning analytic itu merupakan suatu program untuk mengevaluasi data pembelajaran yang tersedia dalam jumlah besar pada sistem pembelajaran online untuk membantu institusi pendidikan dalam membuat keputusan akademik dalam konteks asesmen pembelajaran. Seperti itu Mbak Dia. Oke. Lalu, apa sih contoh learning analytic itu dan bagaimana cara kerjanya? Contoh learning analytic itu seperti penggunaan blog. Kan banyak nih sekarang di era sekarang kan penggunaan blog itu kan. Nah, guru dapat mempublikasikan konten berupa tulisan, video, atau rekaman suara yang merupakan materi pelajaran. Nah, lalu guru dapat meminta murid untuk membacanya dari blog tersebut. Selanjutnya, guru bisa menggunakan tools analitik untuk mengetahui minat murid dan identifikasi awal pemahaman murid terhadap materi yang diberikan. Lalu ada juga penggunaan situs web Mbak Dia. Jadi penggunaan situs web itu seperti para pengelola situs web itu kan umumnya memasang web analitik tuh untuk mencatat siapa saja yang telah mengunjungi situs webnya. Nah, untuk seberapa lama dan seberapa sering kunjungan dilakukan dan laman mana saja yang telah atau paling banyak dikunjungi ataupun diakses melalui tautan yang dibuat situs web lain. Seperti itu. Oke. Lalu, apa sih peranan learning analytic dalam asesmen proses pembelajaran online dan apa manfaatnya? Oke, LA atau yang dikenal dengan learning analytic ini dapat membantu memberikan penilaian yang akurat untuk proses asesmen mahasiswa pada pembelajaran online. Nah, hal ini disebabkan karena penggunaan teknologi informasi komunikasi telah memungkinkan para guru untuk memperoleh gambaran mengenai proses belajar yang dialami peserta belajar pada pembelajaran online. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama itu untuk memprediksi keberhasilan belajar peserta belajar, dan yang kedua itu yaitu untuk memotret pola interaksi yang terjadi pada proses pembelajaran. Nah, bagaimana sih LA ini kok bisa memprediksi keberhasilan peserta belajar itu? Nah, LA ini kan diasumsikan dapat memotret kemajuan peserta belajar melalui gambaran aktivitas belajarnya dan dilaporkan dapat memprediksi keberhasilan belajar. Nah, aplikasi LA ini dapat mengestimasi potensi keberhasilan seorang peserta belajar dalam menyelesaikan suatu mata kuliah, dan dosen dapat menggunakan estimasi tersebut untuk merancang dukungan atau intervensi yang dapat meningkatkan kemungkinan lulusnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, LA untuk menilai interaksi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Nah, itu bagaimana? LA itu dapat menggambarkan pola interaksi yang terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan pembelajaran online ini ditandai dengan disediakannya fasilitas diskusi online
yang menjadi sarana bagi mahasiswa untuk berinteraksi dengan sesama mahasiswa maupun dengan dosen yang pada pendidikan jarak jauh generasi awal tidak dapat terlaksana. Nah, diskusi online ini di sini tuh berfungsi untuk menggantikan peran diskusi di kelas pada pendidikan konvensional seperti itu. Oke, baik. Menurut Anda, apakah mengajar menggunakan teknologi atau memberikan tugas kepada peserta belajar yang memerlukan penggunaan teknologi dapat membantu proses pembelajaran peserta belajar atau dapat meningkatkan keberhasilan peserta belajar? Waduh, pertanyaan ini susah dijawab ya Mbak Dia, terutama karena merupakan tantangan yang besar ya bagi pengajar atau tutor pada pembelajaran online untuk memastikan agar peserta belajar memberikan bacaan yang disediakan, mengerjakan latihan maupun tugas-tugas yang sudah dirancang khusus bagi mereka. Nah, hal ini menyebabkan asesmen terhadap proses pembelajaran peserta belajar pada pembelajaran online lebih sulit dilakukan dibandingkan pada pembelajaran tatap muka. Betul kan Mbak Dia? Ya. Nah, dimana pengajar atau dosen dapat secara aktif melibatkan semua peserta belajar di kelas untuk mempelajari bacaan, terlibat dalam diskusi maupun mengerjakan tugas-tugas di kelas dan sekaligus menilai partisipan aktif mereka. Nah, tantangan asesmen pada pembelajaran online ini mendapatkan harapan dengan dikembangkannya alat analisis data pembelajaran yang dikenal sebagai Learning Analytics atau LA ini yang banyak dimanfaatkan oleh penyelenggara pembelajaran online di berbagai negara. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ristia atas waktunya dan Sama-sama Mbak Dia. terima kasih sudah mau berbincang-bincang bersama kami di sini. Semoga next time kita bisa bertemu lagi. Iya, sama-sama Mbak Dia. Saya juga terima kasih sudah diundang kemari ya. Ya, dan terima kasih juga untuk semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Dadah.